Tajir artinya apa? Kaya, bahasa Indonesia, ya. Tapi tajir itu bahasa Arab artinya pedagang. Pedagang. Kenapa pedagang? Kenapa kita sebut orang kaya itu dengan istilah tajir? Karena rata-rata yang kaya itu pedagang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatan nadakhiruha li yaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Nurul Huda yang saya hormati, jamaah sekalian, para bapak, para ibu, anak-anak remaja, semuanya yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillah atas segala karunia-Nya yang dengan taufiknya kembali kita dimudahkan untuk menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid kita. Kita isi antara maghrib dan isya ini dengan kajian sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Bahasan kita sekarang adalah tentang lawatan beliau sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam untuk kali yang kedua. Rihlatuhu ila Syami al-marrata tsaniyah. Rihlah beliau ke negeri Syam al-marrata tsaniyah, kali yang kedua. Kali yang pertama ketika beliau masih anak-anak atau masih remaja, yaitu ketika umur 12 tahun. Waktu itu diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Di antara sebabnya adalah karena tidak tega melihat keponakannya ini ditinggal, tidak tega meninggal keponakannya. Ada diskusi di sana. Tolong diskusinya di stop dulu. Nanti dilanjut. Iya. Kali yang kedua adalah sekarang ini yang kita bahas, saat beliau berumur 25 tahun. Saat berumur 25 tahun. Ke Syam itu jalan-jalan atau gimana? Dagang, bisnis. Ya. Kalau yang dibawa dari orang-orang Mekah, karena orang-orang Mekah itu rata-rata mereka berdagang. Hasil dari kota Mekah itu kurma, kulit, baik itu kulit kambing maupun kulit onta, banyak. Iya. Kalau baju
pakaian, produk-produk yang bagus itu dari Yaman. Ada biji-bijian segala macam itu dari wilayah Syam. Sehingga rihlah atau lawatan orang-orang Quraisy itu di musim panas dan musim semi, yaitu antara dua wilayah itu, ke selatan ke Yaman, ke utaranya ke negeri Syam. Nah, ini lawatan ke negeri Syam. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassalamu 25 sanatan. Walamma balagat, dan ketika mencapai, apa yang mencapai? Sinnuhu, umurnya, umur Nabi alaihi salatu wassalam mencapai 25 dan 25 sanatan, tahun. Ketika mencapai umur 25 tahun, safara, beliau bermusafir. Musafir itu perjalanan jauh, disebut musafir. Kalau dari Tritihlor kemari tak disebut musafir. Atau dari Jalan Laban ke wilayah Tritihlor tak disebut musafir. Kalau mau nyebut luar kota bolehlah. Kemana? Luar kota. Luar kotanya mana? Tritihlor. Ya, sebutannya agak keren gitu, luar kota. Ya. Walaupun batas kota sedikit ya. Beliau bermusafir ila Syami, ke negeri Syam, al-marrata tsaniyata, kali yang kedua. Jadi ini lawatan dagang. Ya, perjalanan bisnis. Wadzalika, yang demikian itu, anna Khadijah binta Khuwailidin, bahwa sesungguhnya Khadijah binti Khuwailid al-Asadiyah, ini nama sukunya, al-Asadiyah atau nama puaknya ya. Kanat, adalah sayyidatan tajiratan, seorang tuan tajiratan, yang pedagang. Jadi pebisnis. Khadijah ini seorang tajirah. Ya, kalau mudzakarnya tajir. Nah, tajir artinya apa? Kaya, bahasa Indonesia ya. Tapi tajir itu bahasa Arab artinya pedagang. Pedagang. Kenapa pedagang? Kenapa kita sebut orang kaya itu dengan istilah tajir? Karena rata-rata yang kaya itu pedagang. Gitu. Iya, karena pedagang itu kan mikir terus tiap hari. Mikir, ini dagangan gimana caranya laku. Jadi mikir terus nih. Ada peluang untung, ada juga peluang rugi. Ya. Sudah bikin mie 10 kilo, tapi lakunya cuman 3 kilo umpamanya. Ini kan apa namanya, lebihnya bisa tidak bisa tidak terawat, bisa mubadir, bisa terbuang. Nah, ini perhitungan orang-orang para pedagang. Sehingga terus itu berpikir tiap hari. Terus dzata syarafin wa malin, yang memiliki kemuliaan, wa malin, dan harta. Jadi seorang bangsawan lah gitu bahasanya, dan hartawan juga. Hartawan juga. Kalau rupawan itu relatif. Ya, rupawan itu relatif. Orang bagi si bagi si A, oh itu rupawan banget, tapi bagi si B, biasa aja, gitu. Sehingga tertariknya orang juga beda-beda kan, iya, gitu. Jadi di mana ia tastajirur rijala fi maliha wa tudharibuhum iyyahu. Tastajiru, ia Khadijah mempekerjakan. Tastajiru, jadi mengambil sebagai pekerja dengan upah.
itu tastajiru dengan ujrah. Ar-rijala kaum laki-laki fi maliha pada hartanya. Wa tudaribuhum iyyahu dan bermudharabah dengan mereka pada hartanya itu. Mudharabah itu ini menjadi salah satu model transaksi ya di bank-bank syariah, termasuk di Baitul Mal wa Tambil atau sekarang Baitul Tamwil yang lebih populernya. Itu bentuknya beda-beda ya. Kalau yang umum namanya mudharabah itu ya satu orang di satu pihak ia ada modal, kemudian ada pihak yang kedua ada usaha. Ini istilah, pengertian istilahnya begitu, pengertian terminologi begitu. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa Khadijah ada barang-barang dari Mekah, gitu, yang dibeli, yang dibawa dari Mekah, kemudian dibawa ke wilayah Syam, terjual di sana, kemudian kulakan di Syam, dibawa ke Mekah, begitu. Jadi pedagang itu kalau bawa mobil itu mobilnya nggak kosong, berangkat ke Jakarta bawa dagangan apa, pulang dari Jakarta bawa dagangan apa, kan begitu pedagang. Paling tidak bisa untuk ganti bensin, karo rekreasi, kan gitu. Ke Jogja bawa apa, pulang bawa madu, gitu ya. Tapi biasanya madu yang nggak asli. Ya, sebab kalau madu asli itu apa namanya, biasanya nggak bagus kalau disimpan itu di rumah. Ya bisa apa namanya, bisa berantem ya. Ya harus di rumah lain itu ya. Udah kita nggak usah pakai situ ya. Rubes nanti malah itulah. Ya. Jadi di sini diperlukan bukan saja kecakapan tapi juga feeling kan, feeling. Ini kira-kira cara membaca pasar ini harus cerdas. Sebab kalau tidak cerdas membaca pasar, ini nanti yang dibelanjain di sana apa, kulakan apa, di Mekah nggak laku, kan rugi tuh. Iya. Nah, jadi itu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dianya orang dari kalangan terhormat, kemudian punya harta, dan dia seorang pedagang dan bisa mengambil banyak tenaga kerja ya dengan upah ya sesuai dengan kalau waktu itu ya UMR waktu itulah, saya nggak tahu UMR-nya berapa waktu itu ya, upah minimum regional gitu ya. Falamma sami'at an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal amanati wa sidqil hadithi ma lam ta'rifhu fi ghairihi hatta sammahu qaumuhul amina istajarathu liyakhruja fi maliha ila syami tajiran. Falamma sami'at, maka ketika ia mendengar, yani Khadijah mendengar, an Muhammadin tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia dengar dari Muhammad? Minal amanati, berupa amanah, bisa dipercaya. Kalau megang amanah itu kencang gitu ya, tidak mengkhianati amanah. Ketika ia mendengar tentang bagaimana Nabi Muhammad itu waktu itu belum jadi nabi ya, orang yang sedemikian rupa bisa dipercaya, al-amanah, wasidqil hadis, dan kejujuran saat bicara. Jadi amanah dan jujur. Ketika mendengar itu dan sangat terkenal, malam ta'rifhu fi ghairihi, hal mana tidak dikenal oleh Khadijah dari yang lain. Ada orang jujur, ada orang amanah, ada. Akan tetapi jujur yang sedemikian rupa, amanah yang begitu rupa, ini gak ada duanya ini. Ini yang dikenal tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi nabi tak pernah dusta, sebelum jadi nabi selalu menjaga amanah. Hatta sammahu qaumuhu al-amina,
hatta hingga sammahu memberi nama akan dia qaumuhu oleh kaumnya, diberi nama al-amina sebagai orang yang bisa dipercaya, sampai pada waktunya nanti beliau disebut sebagai al-amin oleh kaumnya, orang yang bisa dipercaya. Ya. Amin itu artinya bisa dipercaya, tapi kalau amin kabulkanlah, nah, gitu, kabulkanlah. Tulisannya beda. Kalau amin itu alif panjang, amin. Kalau amin, nah itu artinya bisa dipercaya. Beliau adalah al-amin, begitu dikenal, orang yang bisa dipercaya. Nah, ini kunci ketika mencari pekerja itu yang amanah, jujur. Pernah diusulkan oleh siapa? Anaknya mertuanya Nabi Isa. Anaknya siapa? Anaknya Nabi Musa. Anaknya mertuanya Nabi Musa. Iya. Itu dia mengatakan inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguh sebaik-baik orang yang kau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan bisa dipercaya. Kuat berarti punya kapasitas, punya kemampuan. Al-amin bisa dipercaya. Kadang orang bisa dipercaya tapi nggak sanggup mengelola. Orang mampu mengelola tapi nggak bisa dipercaya. Yang komplit dua-duanya ini jarang. Yang jarang. Ya. Dan kalau ada, masya Allah. Begitu juga ketika memilih pemimpin. Bukan saja orang bisa dipercaya, tapi juga mampu. Ya, mampu dan bisa dipercaya. Ketika mendengar itu, maka istajarathu liyakhruja fi maliha ila syami tajiran. Istajarathu, maka ia memintanya sebagai pekerja. Ya. Liyakhruja, untuk keluar, fi maliha, dalam hartanya, maksudnya membawa hartanya, ila syami, menuju ke negeri Syam, tajiran, sebagai pedagang. Jadi bukan melamar pekerjaan, tapi dilamar pekerjaan. Beda ya? Enakan mana ini? Ini nggak ngelamar pekerjaan, dilamar oleh pekerjaan. Ini Nabi Muhammad. Walaupun sempat bincang-bincang juga antara Nabi Muhammad dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib kan pemimpin di kalangan di Quraisy, akan tetapi bukan berarti dia orang yang kaya. Bahkan sempat ini ngobrol antara Nabi Muhammad dengan Abu Thalib, bahwa pamannya ini merasa bahwa ini bukan orang yang mampu, tidak bisa membackup, maka apa kira-kira usaha yang bisa dilakukan. Sampai nyebut-nyebut juga itu Abu Thalib tentang siapa? Tentang Khadijah. Itu peluangnya di sana ada itu. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, nanti juga ada yang datang kemari. Benar itu. Jadi optimis. Nanti juga ada yang datang kemari. Benar datang. Dilamar itu untuk mau membawa dagangan Khadijah radhiyallahu anha ke negeri Syam. Biasanya kalau orang dicari kayak begitu, gajinya sama apa lebih gede? Expert ya. Orang punya keahlian, orang punya nilai plus, ada di friend-nya, itu biasanya gajinya lebih besar itu. Ya, dari rata-rata yang lain. Dan benar, wa tu'tihi, dan memberinya. Khadijah memberinya afdhala ma kanat, memberinya afdhala ma kanat tu'ti ghairahu, sebaik-baik atau yang paling mulia apa yang ia berikan kepada yang lain. Jadi memberikan gaji yang terbaik dibanding yang lain. Di dalam teks yang lain disebutkan 2 kali lipat daripada gaji pada umumnya. 2 kali lipat. Nah, ini pelajaran bagi kita sekalian bahwa modal utama orang yang berusaha itu adalah apa? Pertama tadi, bisa dipercaya, amanah. Yang kedua, jujur. Kalau pedagang bisa dipercaya, pengusaha bisa dipercaya dan jujur, nanti ada yang nyeletuk, jujur acur zaman ini sih. Enggak, jujur enggak acur, mujur insyaallah. Iya. Gitu. Mujur.
Jadi ini modal utama, jujur ya, dan bisa dipercaya, bisa megang atau menjaga amanah. Maka Nabi SAW diminta untuk berkenan membawa barang dagangan Khadijah untuk diperdagangkan, dijual di negeri Syam, kemudian nanti dari negeri Syam membeli barang-barang yang kira-kira bisa dijual di Makkah dengan gaji 2 kali lipat gaji yang pada umumnya diberikan kepada para dagang. Fasafara, maka ia bermusafir, Nabi Muhammad maksudnya, ma'a ghulamiha, bersama pembantunya Khadijah, namanya Maisarah. Bersama pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Iya. Bukan perempuan. Kalau di sini banyaknya perempuan. Termasuk istri saya namanya Maisurah. Iya. Semoga Allah merahmati beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Rahmatan wasi'ah. Iya. Khair. Maisarah. Dan Maisarah ini sudah pengalaman. Wis wirawiri negeri Syam. Bolak-balik gitu. Sudah kenal, kalau singgah di mana kenal di situ sama orang sama. Singgah di mana lagi kenal lagi. Gitu, itu Maisarah. Dan karena Maisarah ini ditunjuk sebagai yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membantu Nabi dalam perjalanan lawatan dagang ke negeri Syam itu, maka mendapat pesan dari paman-pamannya Nabi, tolong ini dijaga, diperhatikan nih, jangan sampai terkena apa-apa Muhammad. Jadi ada kekhawatiran sebenarnya dari paman-pamannya kalau terjadi apa-apa pada diri Nabi Muhammad. Tapi ini tidak bisa dielakkan karena usaha ini harus jalan. Khawatir, tapi usaha harus jalan. Jadi antara dua pilihan ini, akhirnya dipilihan yang kedua, yaitu tetap jalan, kemudian berwasiat atau berpesan kepada Maisarah untuk tolong dijaga baik-baik, ya, dibantu dengan baik. Faba'a wabta'a warabiha ribhan aziman. Faba'a, maka mereka berdua menjual, wabta'a, dan mereka berdua membeli. Maksudnya begitu sampai di Syam menjual barang yang dibawa dari Mekah, wabta'a, kemudian membeli lagi dari negeri Syam, warabiha, dan mereka mendapatkan keuntungan, ribhan aziman, dengan keuntungan yang besar. Jadi keuntungannya besar, lebih besar dari biasanya. Ini. Jadi Khadijah radhiyallahu anha dengan meminta Muhammad muda ini membawa barang dagangnya ke Syam, Khadijah mendapatkan keberkahan dan keuntungan besar yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Dengan barang yang sama, keberkahan yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan belum pernah sebanyak ini. Nah, ini pengalaman dari Khadijah. Sehingga ketika memberi gaji lebih besar juga nggak salah. Karena keuntungannya ternyata lebih besar. Ini bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini satu, keuntungan secara materi besar. Kemudian berikutnya wadhahara lin nabiyyi, wadhahara, dan tampak, zahir, ya, nampak dengan jelas, lin nabiyil karim, bagi nabi yang mulia, fi hadhihi safrati, dalam perjalanan ini, minal barakati, berupa barakah-barakah, ma habbabahu fi qalbi Maisarata gulami Khadijah. Apa yang tampak? Tampak ma, sesuatu, habbabahu, yang menjadikannya dicintai, menjadikannya Nabi Muhammad itu dicintai, fi qalbi Maisarah, di hati Maisarah, gulami Khadijah, pembantu Khadijah. Jadi yang namanya interaksi dalam perjalanan itu kan akhlak seseorang itu kan tampak, muncul aslinya. Jadi kalau kita ingin mengenal lebih dekat sahabat kita, mengenal lebih dekat orang-orang yang akrab dengan kita, ajalah bepergian.
Yang dalam bepergian itu nanti ada kesulitan-kesulitan, nanti ada kemudahan-kemudahan. Ketika menghadapi kesulitan, menghadapi kemudahan, disitulah akan tampak sifat-sifat masing-masing. Menghadapi sesuatu yang bikin jengkel, itu kan tampak. Menghadapi kesulitan, tampak itu. Ya. Dalam perjalanan ini maka tampak bagi Maisarah tentang kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Maisarah sedemikian rupa mencintainya. Apalagi bahwa Maisarah ini kalau kita baca di dalam sumber-sumber yang lain, ya, sumber-sumber yang lain itu disebutkan diantaranya adalah riwayat bahwa ada seorang pendeta yang bertanya kepada Maisarah. Ketika waktu itu Muhammad sang pemuda itu duduk di bawah pohon, di bawah suatu pohon. Tanya, siapa itu? Dia seorang pemuda dari Quraisy. Nah, kemudian sang pendeta mengatakan, dia itu tidaklah duduk di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Itu katanya. Maka kamu jaga dia baik-baik. Kemudian ketika bertransaksi di Busra, salah satu wilayah masuk ke Syam. Nah, di Busra kemudian terjadi perselisihan, perbedaan dengan pembeli atau orang bertransaksi dengan beliau. Maka kemudian orang yang berselisih dengan Nabi itu mengatakan, "Ihlif bil Lata wal Uzza." Coba kamu bersumpah dengan Lata dan Uzza. Maksudnya begitu. Kalau yang kamu katakan itu benar. Nabi Muhammad menjawab, "La ahlifu bil Lata wal Uzza abadan au qattu." Saya tidak pernah bersumpah dengan Lata dan Uzza sama sekali. Begitu jawabannya. Tampaknya pertanyaan ini adalah untuk ngetes, untuk mengetahui ini siapa ini orang. Ya. Maka kemudian ia cerita kepada Maisarah, ini sesuai dengan yang disebut-sebut oleh rahib-rahib, ya, orang-orang yang ahli tentang kitab Taurat, kitab Injil, berdasarkan sifat-sifatnya itu adalah nabi akhir zaman. Maka dekati dia dengan baik. Jadi Maisarah sudah ngantongin informasi-informasi itu ketika Nabi Muhammad umur berapa? 25 tahun. Padahal nanti menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Gitu. Jamaah sekalian, apa pelajaran dari lawatan yang kedua Nabi ini ke negeri Syam? Pelajaran pertama itu tadi sudah kita sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana umumnya orang pada lainnya, beliau juga bekerja untuk mendapatkan penghidupan. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai apa? Menggembala kambing. Menggembala kambing itu kan berarti kan menangkap peluang. Ya kan zaman sekarang lah. Orang itu kan pengen mudah, pengen beli nggak usah keluar, mudah kan? Maka kemudian dibuat aplikasi. Aplikasi beli tinggal klik, akhirnya datang. Bayar ini segala macam, kadang ngembaliin segala macam kan sudah pakai aplikasi juga transfer. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu itu masih anak-anak membaca juga. Ini orang kalau ada yang bisa mengembalakan dengan baik dengan harga yang relatif terjangkau, mereka akan memilih ada yang mengembalakan, ada yang ngurus kambingnya. Nah, ini peluang ini ditangkap oleh Nabi. Jadi kecakapan membaca peluang. Kalau orang sekarang melek finansial. Jadi sejak remaja itu Nabi Muhammad sudah melek finansial. Umur 12 tahun diajak dagang. Dia berdagang walaupun belum sedemikian rupa paham. Tapi itu juga bagian dari pelatihan. Karena mengalami langsung itu beda dengan dapat cerita. Mengalami langsung perdagangan beda dengan dapat cerita. Makanya kalau orang yang sudah berpengalaman, walaupun mungkin kuliahnya belum, mungkin hanya tamatan SD, tamatan SMP, tapi berkecimpung secara intens dalam perdagangan, dapat tutorial langsung dari orang-orang yang membimbingnya, boleh jadi ini lebih mampu untuk mengelola dagang dibanding lulusan S1 Fakultas Ekonomi tapi belum pernah punya pengalaman dagang. Kadang malah diakali karo wong liya. Yang ngakali itu orang tamat SD. Iya. Nah, ini ada melek finansial dari saya itu. Kemudian
Nabi SAW menyebutkan yaitu pedagang. Pedagang. Nah, pelajaran yang berikutnya bahwa di antara pekerjaan yang relatif memberikan keluasan, kelonggaran bagi seseorang adalah berdagang. Berdagang itu orang relatif bisa mengatur waktunya, gitu? Iya, mengatur waktunya. Kapan dia buka dagangan, kapan dia tutup, ya kan? Ya. Terus kapan mau libur, kapan mau lembur, itu relatif dia bisa luas. Yang kedua, dan ini cocok dengan apa? Dengan misi kenabian. Dagang itu menawarkan apa? Menawarkan barang, ya kan? Menawarkan barang. Dakwah menawarkan apa? Agama, ya kan? Dagang menawarkan barang, ini menawarkan ajaran dari Allah. Sama-sama menawarkan. Makanya kalau orang punya potongan pedagang dan ahli dagang, itu dia cakep kalau jadi dai. Cakep itu. Iya. Kalah ustadznya itu, lebih cakep dia itu jadi dai itu. Nanti closingnya cepat juga. Ayo begini, closing cepat. Karena apa? Punya pengalaman. Maka wahai para pedagang, antum itu punya potongan semuanya menjadi dai yang sukses. Para pedagang. Dan Nabi Muhammad SAW pedagang ini, tuh pedagang. Ya. Karena pedagang itu kan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menawarkan, bagaimana kalau ditolak, bagaimana meyakinkan. Ini. Ya. Dari satu sisi ini pekerjaan yang merdeka, di sisi lain pedagang itu berinteraksi dengan banyak orang. Dan dakwah juga membutuhkan kemerdekaan, membutuhkan interaksi dengan banyak orang. Dan itulah kerjaan yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kemudian pelajaran yang tadi juga setelah kita sebutkan tentang bahwa sebagai seorang pedagang ini modal kesuksesan yang ini modal utamanya adalah itu tadi, kejujuran dan amanah. Kejujuran dan amanah. Nah, dicari sama pelanggan. Oh, di sana aja enak itu. Jujur orangnya. Kalau ada apa-apa kasih tahu. Itu nanti dicari. Iya. Barakallahu fikum. Ini pada malam ini bahasan kita tentang rihlah. Ini nanti punya dampak terhadap fase berikutnya, yaitu nanti kan Maisarah ketika pulang sampai rumah kan cerita kepada majikannya, wahai Bunda Khadijah, Muhammad itu begini bla 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 bla. Maisarah sendiri kepencut, Maisarah sendiri tertarik mencintai Nabi Muhammad ya karena akhlaknya yang mulia itu, dan ini diceritakan pula kepada siapa? Khadijah. Maka pada waktunya nanti nggak tenggang lama, ya hanya beberapa waktu setelah itu maka Khadijah nanti menyampaikan keinginannya untuk bisa dinikahi oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana prosesnya? Siapa majumblangnya? Siapa yang lamarin? Kemudian maharnya berapa? Yang khutbah nikah siapa? Iya, gitu. Nanti insya Allah kita bahas pada pekan yang akan datang, yaitu pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.